ini ya bisa padam dengan cepat dan tidak menyebar kemana-mana. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa yang terdampak dari kebakaran kemarin itu ada di gedung A. Gedung A, nah ini gedung A ini. Ini gedung utamanya. Yang terdampak itu, jadi gedung A itu ada 21 ruangan. Yang terdampak adalah 6 ruangan. 15 lainnya tidak. Kemudian apalagi gedung B dan gedung C. Nah, arca yang repatriasi kemarin itu ada 6 itu ada di gedung B. Jadi jauh dari api gitu. Nah, itu yang situasinya. Jadi kemudian situasi yang sekarang apa yang ditindaklanjuti adalah tentu kita kerjasama dengan Puslapfor sedang bekerja menginvestigasi situasinya. Kita sedang menunggu karena kami sementara juga membentuk tim untuk identifikasi yang koleksi yang sedang terdampak. Jadi itu ada 6 ruangan yang kemungkinan ada di prasejarah, tapi itu sebagian itu adalah replika. Ya itu yang sedang diidentifikasi, tapi tentu kalau pastinya kita juga sedang menunggu karena masuknya juga sedang menunggu keputusan dari Puslapfor. Itu jadi itu artinya replika itu ini ya bukan benda aslinya, tiruan dari aslinya. Yang bendanya sendiri mungkin belum tentu ada di Museum Nasional karena itu mungkin penting gitu dan sebagainya. Jadi itu yang kondisi sekarang. Kita sedang menunggu Puslapfor yang investigasi. Kami juga sedang identifikasi mana-mana saja dampak. Jadi kita fokus terhadap pengamanan cagar budaya. Jadi sekarang sudah ada di pos lain polisi lain bahkan agak tebal dua pasang, nggak sembarang orang masuk karena cagar budaya juga nggak boleh disentuh sembarangan juga. Nah ini yang sedang kita koordinasikan menurut Puslapfor untuk bisa masuk gitu. Ya, kita buka 2 pertanyaan dulu ya biar agak teratur nanti satu-satu. Boleh silakan dari Kompas dulu. Pak, tadi kan dibilang bahwa ternyata tidak semuanya replika. Nah itu kalau misalnya dihitung secara angka itu berapa yang replika dan kemudian asli itu berapa, seperti apa kemudian identifikasinya, prosesnya itu bagaimana, dan kira-kira seluruhnya bisa diidentifikasi dalam waktu berapa lama. Kemudian kerugian yang dialami oleh Museum Nasional Indonesia ini. Oke, banyak sekali. Sebentar dulu Pak. Ada lagi pertanyaan biar ditampung dulu. Jadi tadi mengenai replika dan berapa lama untuk kerugian ya, dan berapa lama untuk bisa kembali normal lagi. Ada lagi? Silakan Mas. Berapa persen dari media mana? Dari Kompas. Kompas juga. Berapa persen kerusakan dari gedung A ini? Bisa diperkirakan nggak? 20%, 30%, dan sudah berapa banyak identifikasi replika itu yang terdampak? Ya. Oke. Mulai dari... yang pertama replika tadi ya koleksi yang itu kita belum bisa masuk soalnya. Jadi itu sedang menunggu pelapor izin dari dia. Jadi kita juga nggak bisa memastikan mana yang masih utuh dan sebagainya. Kalau dan replika pun belum tentu juga rusak kan. Itu sebagian. Nah ini yang sedang kita tunggu. Kalau dampak menghitungnya kita belum bisa menghitung Mbak. Kita juga baru sedang mempersiapkan identifikasi itu dan sebagainya. Nah ini yang setelah dapat izin dari Puslapfor kita yang baru tindak lanjuti untuk bisa masuk bersama-sama karena Puslapfor hanya ini sudah aman nih boleh masuk itu dan sebagainya kan itu keputusan dia kan kita sedang keputusan tentang penyebab dan sebagainya kan itu pihak dari Puslapfor yang kita tentu dia lebih utama ya di situ dan sebagainya. Nah ini yang sedang kita juga menunggu, mungkin hari ini kita akan ngupdate ya, besok moga-moga udah bisa ya, teman-teman udah pada siap dan sebagainya, nanti kita update. Belum bisa dipastikan, daripada salah saya nanti kita update Mbak, jadi nggak harus semuanya sekarang pasti, daripada kita salah saya juga nanti saya kan juga nggak ngitung satu-satu. Kalau berapa persen juga kita belum tahu karena 6 gedung itu dianggap berapa persen, 6 ruangan itu dan sebagainya termasuk koleksinya. Itu sama-sama kita tunggu saja untuk nanti kita update. Boleh gantian Mbaknya dulu, sorry Mbak. Tadi kerugiannya belum Pak? Kerugiannya belum bisa dihitung dong. Kan belum bisa diinventaris. Jadi kita nggak tahu, ternyata masih utuh semua, nggak ada yang kebakar. Ya kita nggak bisa juga kan gitu. Dari media dari kompas.com. Tadi pagi kan Museum Nasional merilis bahwa
ada aman gitu di Twitter gitu. Terus ada netizen yang reply kalau minta untuk Museum Nasional merilis daftar apa aja sih yang terbakar gitu. Meskipun baik itu replika ataupun bukan, apakah akan dilakukan itu nanti gitu untuk merilis daftarnya yang rusak dan mungkin harus diperbaiki. Satu lagi dulu sebelum dijawab. Ya. Izin. Sorry, bapaknya dulu. Iya. Dari Saya Zaki dari Tempo. Untuk penutupan museum dari pengunjung ini sampai berapa lama? Terus penyebab korsleting itu sedang ada proyek pengerjaan apa ya? Oke. Tadi dari penyebab korsleting dulu kali Pak. penyebab korsleting dulu ya. Ya, ya. Penutupan museum Kak, Sama sampai penutupan. Ya, saya nggak bisa spekulasi dulu, Mas. Puslapor sedang bekerja. Kita nggak bisa spekulasi. Jadi kita tunggu saja keputusan hasil penyelidikan dari Puslapor. Itu dulu yang bisa dilakukan untuk penutupan. Saya pikir kita menunggu juga karena kita kan nggak bisa kalau belum selesai kan kita juga nggak berani untuk membuka ya gitu, karena kita pengamanan koleksi jadi lebih penting, itu jadi utama. Nanti kita melakukan yang terbaik, kita terus mengupdate situasinya terus itu untuk teman-teman ya, setiap hari akan diupdate. Makanya tadi transparansi, jadi apakah nanti semua listnya akan di display secara transparan? Ya, nanti kita akan data gitu, mana-mana kalau setelah itu kan kita data, tentu kita akan rilis, karena kan ada hal yang bisa nanti direstorasi, ada yang bisa itu ya kita nanti bantu bersama dan sebagainya. Udah cukup mungkin ya teman-teman untuk kali ini. Terima kasih. Ini update-nya dulu hari ini teman-teman. Pak, terkait dengan yang pengerjaan di dalam ruangan itu kan disebutkan bahwa ada pengerjaan ya Pak ya, proyek. Nah itu proyek apa? Itu yang pertama. Iya, tadi Pak, pengerjaan proyek apa Pak? Ruangan, Ya, itu kan masih dalam konteks itu ruangan apa di sini? Sebenarnya itu ruangan apa? Benda apa? Secara garis besar disimpan di situ prasejarah, tapi konteks prasejarah itu apa? ya, itu yang sedang didata Mas. Nanti berikutnya akan kita update. Tadi kan prasejarah, sebagian yang dideteksi dari teman-teman tadi replika, tetapi kan kita nggak bisa biar lengkap juga datanya, kita nanti sampaikan teman-teman. Jadi itu saja, sekian dulu ya untuk proyek pengerjaan. Sedang renovasi di gedung C. Renovasi gedung C. Ya, itu cukup ya teman-teman ya. Terima kasih atas ini, sekali lagi apresiasinya. Ya, cukup. Terima kasih. Makasih banyak ya teman-teman. Makasih media. banyak teman-teman. Nanti jatuhnya kita bisa dialihkan tim komunikasi ya ke Mbak Syifa. Kami akan sampaikan secara tertulis nanti. Ya, karena sekarang kan lagi kondisi tanggap darurat ya, jadi Pak Mahendra mesti ketemu dengan pihak kepolisian dan lain-lain juga. Gitu. Kami harus melayani tapi yang pasti mereka. Proses transparan akan dilakukan ke publik gitu ya. Jadi segala sesuatu akan kami komunikasikan setiap hari ya Pak Mahendra. Pak, publik. hari ini kan akan ada proses investigasi yang dilakukan oleh Polres. Tadi bilang ada 6 saksi yang diperiksa. Itu dari mana Pak 6 saksinya itu Pak? Loh, saya malah belum tahu, nanti kan kita tanya dari sana loh ya. Polresnya ya, kan saya bukan investigasi soal itu. Terima kasih ya. Ayo tetap. Terima kasih ya semuanya teman-teman. Kok nggak ada update apa? Ya saudara, itu tadi keterangan yang diberikan oleh Ahmad Mahendra, pelaksana tugas Kepala Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam keterangannya, Ahmad Mahendra menyebutkan bahwa 6 ruangan di Gedung A terdampak kebakaran. Gedung A terdapat 21 ruangan dan 6 ruangan yang terdampak kebakaran. 6 ruangan yang terdampak kebakaran ini berisi koleksi replika, bukan benda asli atau merupakan benda tiruan yang menjadi bagian dari koleksi prasejarah. Untuk lebih detailnya, hingga kini masih terus dilakukan penyelidikan. Hingga saat ini Puslapor Polri masih terus menyelidiki penyebab kebakaran. Belum ada keterangan lebih rinci koleksi apa saja yang terbakar dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Museum Nasional pada pukul 8:08 pada Sabtu 16 September 2023, Sabtu malam semalam. Puslapor Polri menurut Ahmad Mahendra, pelaksana tugas
Kepala Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hingga kini masih terus menyelidiki penyebab kebakaran terjadi. Informasi awal kebakaran terjadi berdasarkan titik api yang berasal dari bedeng proyek. Ini yang masih akan terus ditindaklanjuti agar penyebab kebakaran dan juga apa saja koleksi yang terbakar bisa diketahui. Demikian breaking news Kompas TV, Saudara. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih, sampai jumpa.